kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan sama-sama dengan iman sekali lagi. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas kuasa-Nya. Shalom anak-anak muda. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah online Next Gen minggu ini. Saya percaya kita semua punya kerinduan untuk memuji Tuhan. Amin. Biarlah hadirat Tuhan kita rasakan dan kemuliaan kita persembahkan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Biarlah hadiratnya kita alami hari ini. Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Ya, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Biar tatap-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan segar. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Amin. Ini pujian kami Tuhan. Lebih lagi, katakan hadirat Tuhan terjadi. Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari umatnya diselamatkan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatap-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian sangat dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Ya. Biar musik memuji Tuhan.
segenap hati kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Sebab Engkau yang layak dimuliakan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, mari anak-anak muda. Kita bermazmur bagi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Biarlah kemuliaan kita persembahkan bagi Dia hari ini. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ini ucapan syukur kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu. Di hadapan-Mu, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan. Mari angkat suara kita memuji Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu.
hormat dan pujian hanya bagi Tuhan selamanya. Selamanya. Mari anak-anak muda kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Segala kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan
kejayaan, hanya bagi Tuhan kejayaan, hanya bagi Shalom saudara yang kasih Tuhan, saya sangat percaya setiap saudara sehat dan penuh semangat. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan satu tema yang Tuhan boleh sediakan buat kita. Temanya adalah jaga rumahmu. Apa yang ada dalam benak saudara waktu saudara mendengar kata-kata dari jaga rumahmu? Kita pandai untuk menjaga kita punya kendaraan. Kita pandai untuk menjaga kita punya barang-barang perhiasan. Kita pandai untuk menjaga juga rumah di mana kita tinggal pada hari ini. Tapi kita lupa ada satu rumah yang Tuhan minta untuk kita jaga. Yaitu tubuh kita. Karena apa? Bukankah tubuh saudara dan saya adalah baiknya Tuhan? Untuk itu kita harus sama-sama pada hari ini mendengarkan akan pesan Tuhan ini. Jaga kita punya bait. Sebagaimana di dalam setiap rumah tangga, saudara tentu punya banyak perabot kan. Ada yang punya kursi, ada yang punya meja, ada yang punya televisi, ada yang punya macam-macam ada di dalam setiap rumah tangga. Demikianlah juga di dalam kita punya tubuh. Itu tentu juga ada banyak perabot-perabotan yang ada. 3 hal yang saya mau bagikan pada hari ini. Yaitu yang pertama, perabot apa yang kita mesti jaga. Yaitu perabot atau jaga hatimu. Saudara, Tuhan ingatkan kepada kita dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kita punya kehidupan. Kenapa sih kita tuh mesti jaga kita punya hati? Karena seluruh perjalanan hidup saudara dan saya, baik itu usaha kita, baik itu kita punya pekerjaan, baik itu kita punya pelayanan, baik itu kita punya rumah tangga. Semuanya itu kalau mau berhasil dan beruntung harus dimulai dari hati kita. Hati yang bersih ini menjadi satu cerminan untuk perjalanan-perjalanan kita ke depan. Untuk itu saya ajak, bagaimana kita hari-hari ini diingatkan oleh Tuhan untuk kita mulai jaga kita punya hati. Saudara, bagaimana firman Tuhan juga sampaikan pada kita di dalam Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hatilah timbul semua pikiran nih. Pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran macam-macam. Semua timbul dari mana? Dimulai dari hati kita. Sehingga waktu kita punya hati ini bersih, tentu kita punya pikiran juga akan menjadi pikirannya bersih. Saya mau bagikan satu kesaksian. Ini kejadiannya sudah cukup lama. Tetapi perlu kita sama-sama mendengarkan. Bagaimana ada satu orang ibu. Seorang ibu yang memiliki satu keluarga. Dan ini semuanya fine-fine saja berjalan dengan baik. Ke gereja mereka, baca Alkitab, berdoa bersama-sama. Satu kali ini ibu punya satu rasa sakit, bukannya sakit sebetulnya, gatel kira-kira begitu kan, ada di daerah perutnya daripada ibu ini. Dan waktu itu dia mulai garuk, mulai kepanasan, gak enak rasanya begitu kan, dia pergi ke dokter kulit. Dan waktu dia sampai ke dokter kulit, diperiksa oleh dokter kulit bilang, "Bu, gak ada apa-apa Bu, ibu semuanya baik-baik semuanya. Tetapi saya tetap akan kasih obat untuk mengurangi rasa gak enaknya, gatel sama ini rasanya panas." Udah dikasih ini resep, ibu ini mulai makan ataupun ngolesin ini resep yang ada, obat. Nah saudara, apa yang terjadi? Ternyata tidak berhenti baik. Ternyata justru di dalam hari-hari yang berlalu itu makin bertumbuh, makin menjalar. Jadi semacam kayak eksim.
semacam maaf kayak borok begitu kan. Dan ternyata ini seluruh tubuhnya dia ini gatal dan panas. Bayangkan kondisi seperti ini. Tentu amat sangat gak enak kan. Amat sangat gak enak. Dia datang lagi pergi ke dokter, dikasih lagi obat oleh dokter, tapi tidak ada hasilnya. Satu waktu ini ibu mau tidak mau masuk ke rumah sakit. Singkat cerita dia ditolong oleh dokter di rumah sakit dan dokter juga periksa. Dia opname di rumah sakit. Tidak bisa ketemu apa-apa saudara. Apa yang menjadi biang atau akar masalah daripada sakit ini ibu. Pada waktu itu suaminya undang gembala sidang untuk datang. Pak Pendeta tolong dong. Doakan saya punya istri, ini istri saya kondisinya begini, gini. Datanglah pendeta. Sampai di sana ini pendeta berdoa untuk ini ibu. Nah waktu pendeta ini gembala sidangnya berdoa, dia diberikan satu hikmat oleh Tuhan. Coba kamu tanya, dia ada menyimpan sesuatu seperti di dalam hatinya. Lalu ini gembala sidang tanya, Bu, ini saya diingatkan Tuhan, mungkin ibu ada sesuatu di dalam hati ibu. Apa yang dijawab oleh ibu ini? Enggak ada, saya mah semuanya baik-baik saja. Sudah, pendeta doakan saja supaya ibu ini diingatkan oleh Roh Kudus hal-hal yang mungkin dia simpan. Berkali-kali ini gembala sidang datang dan lalu mendoakan dan berkata seperti itu. Tapi berkali-kali juga ini ibu lupa. Dia enggak ingat, dia bilang semuanya baik. Saya hubungan dengan suami baik, dengan anak-anak baik, dengan semua tetangga baik, dengan teman-teman baik, semuanya baik. Tapi sekali waktu ini gembala datang, dia ulangi kembali. Karena ini gembala dia rasa ini ibu sesuatu nih ada dalam hatinya. Dan ternyata ibu ini diingatkan oleh Roh Kudus. Kita perlu pertolongan dari Roh Kudus untuk mengingatkan apa yang ada di dalam kita punya hati. Apa yang ada di dalam kita punya pikiran yang mungkin terlupakan. Jadi ibu ini baru terbuka. Setelah dia diingatkan oleh Roh Kudus, ternyata apa yang terjadi. Ternyata sekian puluh tahun yang lalu, dia memiliki kekecewaan yang begitu mendalam. Kepada siapa? Tidak ada lain, kepada papanya sendiri yang sudah meninggal. Saudara, yang terjadi, dia dilepaskan. Dia dituntun oleh gembala sidang. Ayo kamu minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni papa kamu yang sudah meninggal. Saudara, sungguh ajaib. Waktu kita punya hati dibereskan di hadapan Tuhan. Dengar baik, bukan dilupakan. Jadi ini ibu waktu mengalami masalah sekian puluh tahun yang lalu, dia hanya sekedar melupakan. Ini kembali lagi masuk ke dalam pikiran kita. Mungkin masuk dalam alam bawah sadar kita. Dan kita nggak menyadari. Karena hanya sekedar dilupakan. Tapi Tuhan mau dibereskan. Sehingga waktu ibu ini bereskan di hadapan Tuhan. Biarpun papanya sudah tidak ada. Tapi dia minta ampun juga dan mengampuni papanya. Apa yang terjadi kemudian? Saudara, dia sembuh total. Tanpa aneh-aneh. Artinya nggak perlu dengan obat yang macam-macam. Sembuh dengan total. Kenapa? Karena dia mulai dari hati yang benar-benar plong di hadapan Tuhan. Saya ajak, jaga hati saudara dan saya semuanya. Yang kedua, Tuhan ingatkan pada kita setelah jaga hati, jaga apa lagi? Yaitu jaga kita punya mulut. Saudara, kita mesti jaga kita punya mulut. Bukankah Amsal 18:23 berfirman kepada kita, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakan akan memakan buahnya. Tahun ini, Bapak rohani kita, gembala kita, Pak Niko, menyampaikan pada kita. Kita ada dalam tahun Pei Alep. Di mana ini berbicara mengenai perkataan. Saudara, perkataan apa yang saudara keluar dari saudara punya mulut? Karena apa? Karena di dalam perkataan saudara itu ada kuasa. Sehingga hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Barang siapa yang atau suka menggemakan akan memakan buahnya. Buah apa yang saudara mau makan? Saya mau makan buah yang manis. Saya mau makan buah kehidupan. Saya mau makan buah firman Tuhan. Saya mau makan buah berkat daripada Tuhan.
Tentu kalau saya mau makan buah yang manis, buah yang berkat daripada Tuhan, buah firman Tuhan yang saya mau makan, saya harus nanam. Nanam tentu benih pohon yang baik, pohon firman Tuhan. Saya mesti tanam pohon kebaikan dalam perkataan, itu yang saya mesti tanam. Supaya apa? Satu kali kelak itu pohon jadi besar. Dan saya menikmati buahnya. Tetapi buahnya karena saya tanam dengan benih yang baik, maka buah yang baik juga yang saya makan. Saudara, tanpa kita sadari, ada orang-orang percaya, yaitu dia tidak sadar bahwa setiap perkataan itu ada kuasa. Setiap perkataan itu seperti kita sedang menanam benih. Wah, kita sedang menanam benih, kita sedang menanam benih, kita sedang menanam benih. Sekali lagi, benih apa yang saudara tanam? Kalau saudara menanam benih, yaitu firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan. Maka yang terdapat kita yang menikmati, tetapi orang lain juga menikmati. Terlebih lagi kita yang memperkatakan. Karena itu yang kita perkatakan yang akan kita dapatkan. Ayo saya ajak. Kita jaga kita punya mulut. Kita jaga kita punya perkataan. Dan mulai hari-hari ini perkataan yang baik. Perkataan yang membangun kepada anak-anak kita. Kepada keluarga saudara dan saya. Kepada semua orang yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Tapi jauh lebih diberkati lagi. Yaitu saudara sendiri yang memperkatakan akan firman Tuhan. Saudara ingat baik satu hal. Bahwa di dalam Matius pasal ke-12 ayat yang ke-36. Tuhan ingatkan pada kita. Bahwa setiap perkataan. Jadi apapun yang kita perkatakan itu harus dipertanggungjawabkan. Sekali waktu kita harus mempertanggungjawabkan. Saya belajar untuk saya tidak mau mengatakan yang sia-sia, mengucapkan yang sia-sia. Apalagi perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menghancurkan. Jangan, tapi kita mulai memperkatakan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberkati satu dan yang lain. Semua pasti diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir setelah kita didapatkan yaitu perabotan pertama yaitu perabotan hati. Yang kedua perabotan kita punya mulut. Yang ketiga perabotan apa? Perabotan yang ketiga perabotan yaitu jaga matamu. Jaga mata kita saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Satu waktu saya punya anak. Beberapa tahun yang lalu tuh udah lama. Beberapa tahun lalu antar ke satu rumah sakit yang khusus buat mata. Jadi kita tunggu dokternya sedang praktek, ada pasien-pasiennya lain. Sambil tunggu itu ada ruang tunggu yang besar dan saya melihat ada satu banner yang besar. Menyolok itu banner. Kenapa buat saya sangat menyolok? Karena itu banner tulisnya begini. Bahwa 83%, dengar baik, 83% informasi ke otak saudara dan saya, ke dalam pikiran saudara dan saya, itu masuknya melalui mata. Coba, 83%. Ini sesuatu yang begitu besar, 83%. Jadi sisanya yang 17%, itu masuknya melalui apa? Pendengaran kita, penciuman kita, perabaan kita. Tapi 83% itu masuk melalui kita punya mata. Kenapa Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba? Karena biarkan matanya dia buka. Dia jatuh karena dia biarkan gerbang matanya untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Kenapa Hawa bisa makan buah terlarang? Karena dia melihat, aduh itu buah bagus banget. Dia makan. Masuk dalam pikiran dia. Oh iya ini pasti enak ini buah. Karena dia lihat. Saudara yang kasih Tuhan. Mari saya ajak. Jaga mata kita baik-baik. Karena apa? Dari situ masuk dalam pikiran kita. Firman Tuhan katakan pada kita. Dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jadi kalau ini pelita kita nih, pelita kita. Kalau kita punya mata itu baik, terang, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tapi kalau mata kita itu gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita.
Saudara, apa yang saya baca tadi di banner di rumah sakit mata, pas dikonfirmasi dengan firman Tuhan. Memang firman Tuhan itu pasti mengkonfirmasi segala sesuatu yang ada. Saudara, untuk itu kita mulai jaga perabotan kita punya mata. Karena mata kita ini berpengaruh banyak kepada hidup kita. Tubuh kita menjadi gelap kalau mata kita juga gelap. Tapi tubuh kita menjadi terang dan kita menjadi berkat buat banyak orang. Dalam era Pentakosta yang ketiga ini, di dalam penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir pada hari-hari ini, di mana kala hidup kita menjadi terang bagi Tuhan dan dimulai dari mata kita yang terang. Hindari hal-hal untuk kita melihat hal-hal yang tidak baik, yang membuat kedagingan kita keluar. Tapi biarlah kita jaga mata kita. Tetapi bukan saja mata, kita perlu jaga kita punya mulut. Karena kita ada di dalam tahun Pai Alef. Dan bukan mulut saja, tapi kita perlu jaga kita punya hati. Karena dari hati kitalah terpancar kehidupan kita semuanya. Baik, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya mau ajak semua kita untuk sama-sama kita mau berdoa. Supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Menjaga hati kita, menjaga kita punya mulut, menjaga kita punya mata. Supaya hidup saudara adalah hidup yang penuh dengan berkat dan juga memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kami boleh bersyukur Tuhan kalau pada hari ini ada pesan-pesan Tuhan untuk kami boleh menjaga kami punya hati. Menjaga kami punya mulut, menjaga kami punya mata Tuhan. Supaya melalui hidup kami Tuhan, kami boleh mempermuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan tolong untuk kami boleh diberikan kekuatan melalui roh-Mu yang kudus Tuhan. Supaya benar-benar kami dapat dipelihara dan kami dapat memelihara setiap keberadaan kami di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh meteraikan setiap firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.